Pada 17 Agustus 1945, sebuah negara telah lahir, Indonesia. Namun, ancaman asing segera menghampiri negara yang baru saja berusia belasan hari itu. Seluruh rakyat Indonesia dengan persiapan yang minim harus siap mempertahankan kedaulatannya. Berikut adalah tampilan teatrikal pertempuran Surabaya 1945. Teritori Suci. Di seluruh penjuru kota Surabaya, para pemuda dan laskar rakyat melakukan pengepungan dan pelucutan senjata dari markas-markas tentara Jepang yang ada di kota Surabaya. Bentrokan antara pemuda dan bala tentara Jepang tidak bisa dihindarkan. Antara lain, markas Kaigun di Gubeng, markas Kohara Butai di Gunung Sari, markas Kempetai, dan bahkan gudang senjata Jepang terbesar di Asia Tenggara, yaitu Don Bosco. Tenang saudara, kita akan masuk ke gedung Don Bosco untuk merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Betul itu saudara-saudara, kita harus mempercayakan kepada M. Yasin untuk berunding dengan komandan tentara Jepang dalam itu. Pada akhir Oktober 1945, tentara Inggris sudah mulai masuk dan tersebar di dalam kota Surabaya. Merasa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, mereka meremehkan kekuatan pemuda-pemuda Surabaya yang telah merebut senjata, seragam, dan peralatan tempur dari bala tentara Jepang. Dan tak kalah penting adalah semangat untuk merdeka. Tak ada pilihan lain, hanya merdeka atau mati. Di beberapa tempat terjadi peristiwa bentrokan antara tentara Inggris dan arek-arek Surabaya. Tentara Inggris secara sistematis mulai memasuki kota Surabaya. Kemudian secara sepihak menduduki tempat-tempat strategis di dalam kota. Salah satu peristiwa yang membangkitkan amarah rakyat Surabaya adalah peristiwa di gedung RRI Simpang. Inggris secara membabi buta telah melakukan penembakan terhadap para penduduk yang berkumpul di luar gedung tersebut tanpa jelas.
para laskar, pemuda, dan anggota KR yang mendapatkan serangan secara sepihak oleh tentara Inggris berusaha melancarkan serangan balasan di beberapa tempat, antara lain Wonokromo, Darmo, gedung-gedung di sekitar Raja Wali, gedung Internasio, dan beberapa tempat lain di dalam kota Surabaya. Akhir dari fase pertama, tentara Inggris mengalami kekalahan. Pasukan Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir AWS Malabi nyaris tersapu bersih, dan Brigadir AWS Malabi pun tewas pada 30 Oktober 1945. Untuk membalas kekalahan dari pertempuran fase pertama, tentara Inggris menyebarkan pamflet-pamflet dari udara yang berisi perintah agar arek-arek Surabaya menyerahkan senjata sambil mengangkat tangan kepada tentara Inggris, atau Surabaya dihancur leburkan dari darat, laut, dan udara. Untuk pertama kalinya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, Indonesia mendapatkan tantangan berperang dengan bangsa asing, dan bangsa Indonesia pun menjawabnya dengan semangat pantang menyerah. Arek-arek Surabaya sudah bersiap untuk menghadapi tantangan tentara Inggris tersebut. Rasanya mau ada lagi. Ya, saya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang beca, saudara-saudara, parpol-parpol soto, parpol-parpol tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang rombongan, saudara-saudara wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini. Habiskanlah lawan kita. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada 10 November 1945, tepat pukul 6 pagi, tentara Inggris mewujudkan tantangannya. Kota Surabaya diserang habis-habisan dari darat, laut, dan udara. Para arek-arek Surabaya dan pejuang Indonesia pun bertanding dengan kekuatan.
Inggris sesumbar bahwa mereka akan menaklukkan Surabaya dalam 3 hari. Namun pada kenyataannya, pada hari pertama pertempuran, mereka kembali kehilangan nyawa seorang perwira tingginya, Brigadir Robert Guy Loder Simon. Akhirnya, Inggris baru dapat menguasai kota Surabaya setelah 3 minggu pertempuran sangat. Demikianlah pertempuran Surabaya fase kedua. Pada Desember 1945, kota Surabaya telah jatuh sepenuhnya ke tangan tentara Inggris dan diserah terimakan kepada pihak Belanda pada tahun 1946.
perjuangan tidak terhenti sampai di sini saja. Pertempuran terus berlanjut ke pedalaman, pedesaan, gunung, dan hutan, hingga akhirnya kemenangan jatuh ke tangan Republik Indonesia dan diakui sepenuhnya oleh pihak Belanda pada Desember 1949.